Selamat malam Bang Bimo dan Bang Danu. Perkenalkan, nama saya Riko dari Surakarta. Siap, Saya sering mendengarkan podcast Malam Kliwon jika sedang libur atau sedang santai. siap. Oh ya, pekerjaan saya adalah seorang pengemudi ambulans di salah satu rumah sakit di daerah Jawa Tengah. Jarak dari tempat kos saya ke rumah sakit tersebut nggak begitu jauh. Mungkin kurang lebih sekitar 30-45 menitan. Rumah sakit tempat saya bekerja memang tidak begitu besar dan tidak begitu ramai. Walau letaknya tidak jauh dari jalan besar. Langsung ke cerita aja ya. Kejadian ini saya alami sekitar tahun 2010 akhir. Detail tanggalnya saya udah lupa. Waktu itu saya dapat giliran masuk malam, yaitu dari jam 9 malam sampai sekitaran jam 5 pagi. Ketika saya masih berada di tempat parkir ambulans dan sedang memeriksa keadaan dari mobil ambulans, tiba-tiba saya ditelepon oleh perawat jaga. Dia bilang kalau saya harus mengambil jenazah di salah satu desa yang jaraknya lumayan jauh dari RS tempat saya bekerja. Waktu itu sekitar jam 11 malam. Saya langsung bergegas untuk mengemudikan ambulans ke desa tersebut. Ternyata jarak desa ke jalan besar lumayan jauh dan harus melewati perkebunan karet dan deretan pohon bambu yang panjangnya kurang lebih sekitar 1,5 kilometer. Oke. Di tengah-tengah perkebunan tersebut juga ada pemakaman umum milik warga. Penerangan jalannya pun minim. Hanya ada beberapa lampu jalan yang jaraknya dari satu ke yang lain tuh lumayan jauh. Malam itu memang suasananya sangat dingin karena habis hujan juga. Biasanya ketika saya membawa ambulans, saya jarang sekali merasa tiba-tiba merinding. Namun malam ini berbeda. Ketika saya tiba di area perkebunan karet desa itu, saya merasakan pundak saya berat dan saat itu juga saya merasa merinding sekali. Tapi saya masih berpikir positif. Mungkin karena AC saya yang nyalanya kegedean. Saya lalu mematikan AC mobil tersebut dan menyalakan radio untuk sekedar menghilangkan rasa kantuk. Ketika sampai di jalan yang sebelah kirinya pemakaman umum, tiba-tiba radio di mobil volumenya tidak beraturan. Kadang besar sendiri dan kadang kecil sendiri, seperti sedang dimainkan oleh sesuatu. Seketika itu saya matikan radio tersebut. Tapi anehnya radionya nyala lagi. Dan sekarang malah ganti channel radio yang memutar lagu Langgam Jawa. Waduh. Seketika saya merinding banget dan saya pun mengucap, "Astagfirullah, saya cuma mau bantu seseorang yang butuh bantuan saya. Jadi tolong jangan ganggu, niat saya baik." Seketika radio itu mati sendiri dan udaranya gak dingin lagi. Rasa berat di pundak saya pun juga hilang. Saya pun lanjut perjalanan ke desa tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba dari arah belakang mobil ada yang bicara seperti anak kecil yang bilang, "Saya ikut ya." Ya. Allah Akbar, merinding gue. Seketika bulu kuduk saya berdiri lagi. Dan kali ini saya mencoba untuk gak takut. Saya cuma berucap entah sama siapa seperti ini, "Ya udah, tapi jangan ganggu." Oke. Sekitar 5 menitan saya sudah sampai di sebuah desa yang lumayan ramai. Rumah-rumah penduduk udah mulai kelihatan dan mulai terang. Singkat cerita, saya sampai nih ke alamat jenazah yang saya tuju. Anehnya, rumahnya ini seperti tidak terawat dan gelap. Di sana juga sudah ada polisi yang menunggu kedatangan saya dan ramai warga yang mengerumuni rumah tersebut. Awalnya saya nggak tahu tentang siapa jenazah tersebut dan meninggal karena apa. Ketika saya sudah memarkirkan ambulans dan turun,
saya didatangi oleh seorang anggota polisi dan menyuruh saya masuk ke dalam rumah itu. Ketika saya ingin bertanya tentang siapa jenazah tersebut dan mengapa bisa meninggal, Pak polisi ini hanya bilang nanti saya ceritakan kalau sudah sampai di rumah sakit. Ketika saya masuk ke dalam rumah, ternyata jenazah itu sudah dimasukkan ke kantong jenazah dan selanjutnya dibawa ke dalam mobil ambulans. Setelah memasukkan kantong jenazah tersebut dan saya hendak masuk ke ambulans, Pak polisi yang tadi menemui saya pun bilang kalau dia ingin menemani saya mengantar jenazah tersebut ke rumah sakit, seolah sudah tahu tentang kejadian yang sudah menimpa saya. Pak polisi itu bilang kalau dia ingin ikut nemenin saya di ambulans, takut kalau terjadi apa-apa lagi dengan saya. Saya pun agak heran dengan perkataan bapak polisi itu. Namun saya tepis perasaan itu dan mempersilahkan beliau ikut mobil ambulans. Perjalanan kembali ke rumah sakit pun berjalan lancar, walau ada gangguan-gangguan kecil seperti atap mobil kayak dilemparin batu, lampu kabin mobil yang kedip-kedip sendiri, hingga saya lihat dari kaca spion kanan mobil seperti ada benda putih yang melayang mengejar ambulans. Namun saya nggak merasa begitu takut karena ada teman buat ngobrol sepanjang jalan. Singkat cerita, kami tiba kembali di rumah sakit sekitar hampir jam 3 pagi. Setelah kantong jenazah diturunkan dan dibawa ke kamar jenazah, saya hendak memarkirkan mobil jenazah ke tempatnya lagi dan rencana besok mau dicuci kembali. Waduh. Ketika saya hendak masuk ke mobil jenazah, Pak polisi yang nemenin saya meminta ikut kembali ke mobil ambulan itu dengan alasan ingin melihat tempat parkir mobil ambulans di rumah sakit ini. Saya pun mempersilahkan Pak polisi tersebut naik dan bersama-sama saya lagi nih ke tempat parkir ambulan rumah sakit. Setibanya di parkiran, saya langsung parkirin mobil itu dan pengen langsung turun nih. Namun Pak polisi tersebut melarang buat turun dulu dan bilang sama saya supaya berdoa dulu sebelum turun dan membaca ayat kursi serta ayat-ayat Al-Quran yang lain, juga termasuk surat-surat pendek bersama beliau. Ketika saya dan Pak polisi ini berdoa, tiba-tiba pintu belakang ambulans ini terbuka dengan kencang dan menutup seperti dibanting. Saya juga mendengar suara tangisan seorang laki-laki yang sangat pilu dan menyayat hati. Namun suara tersebut lama-kelamaan menghilang dan keadaan sudah normal kembali. Ketika selesai berdoa, Pak polisi itu pun bercerita jika saya diikuti oleh sosok penunggu di pemakaman desa tersebut. Polisi itu juga bilang kalau sosok ini suka sama bau kapur barus yang ada di dalam mobil ambulans, yang memang setelah selesai membersihkan mobil ambulans, biasanya saya dan rekan-rekan tuh menaruh kapur barus di dalam mobil ambulans untuk menghilangkan bau amis darah dan bau gak enak lainnya. Pak polisi itu pun juga cerita, katanya sosok tersebut dia menumpang di ambulans karena diizinkan oleh saya. Waduh, oh yang tadi. Saya pun hanya terdiam mendengar penjelasan dari polisi itu. Setelah Pak polisi menjelaskan hal tersebut, saya pun kembali bertanya pada Pak polisi tentang jenazah yang saya bawa tadi. Pak polisi itu pun jawab kalau jenazah itu adalah seorang pria yang bukan warga sekitar dan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di sebuah rumah kosong yang baru setengah jadi itu. Motifnya pun masih didalami sebenarnya. Sampai sekarang saya juga gak tahu perkembangan kasus si pria itu. Dan Pak polisi itu juga berkata
kalau suara tangisan yang saya dengar tadi adalah suara dari entah itu jin yang menyerupai pria tersebut, atau memang arwah pria itu yang meninggal secara nggak wajar. Mungkin itu dulu cerita yang dapat saya bagikan. Sebenarnya masih banyak cerita lain yang saya alami selama menekuni pekerjaan ini, namun nanti akan saya ceritakan di lain kesempatan. Terima kasih. Sukses terus untuk podcast Malam Kliwon. Selamat malam.